أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan pertolongan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka salat berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Dan kitab ini disyarah atau dijelaskan oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafidhahumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang kesederhanaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga telah membahas tentang khuf atau sepatu yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan saat ini kita melanjutkan di pembahasan yang ke-11 dari kitab Syama'ilun Nabi, yaitu karya Imam At-Tirmizi. Di pembahasan yang ke-11 ini beliau membawakan pembahasan babu ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu penjelasan tentang sandal yang digunakan atau dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di sini Syekh Abdul Razak memberikan semacam mukadimah atau penjelasan sebelum beliau membahas hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmizi. An-na'lu al-hida wa huwa ma wuqiyat bihil qadamu minal ardi. Yang namanya sandal itu adalah sesuatu yang digunakan oleh kaki untuk saat berjalan, saat berjalan. Wa qad aqadal musannif rahimahullah hadhihi tarjamah li yubayyana sifata na'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadiyahu fi lubsihi. Maka bab ini dicantumkan oleh Al-Imam At-Tirmizi untuk menjelaskan bagaimana dahulu sandal yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana petunjuk-petunjuk beliau dalam memakai atau melepas sandal. Ya. Wa yuqalu fi hadzal bab ma sabaqa dzikruhu fi babil libas bi anna lil insani an yalbasa ma syaa min al ama'im wal qumusi wal ardiyati wan ni'al ma lam yunha anhu syar'an. Dalam masalah sandal ini hampir sama pembahasannya dengan masalah pakaian. Ya. Pada asalnya seorang muslimah itu boleh memakai sandal apapun, sebagaimana seseorang boleh memakai pakaian apapun selama tidak ada larangan dari syariat. Fa inna ni'al allati tulbasu fi kulli zamanin takhtalifu sifatuha wa ihatuha bihasabi adatin nasi wa ma'lufihim. Karena yang namanya sandal itu berbeda-beda dari setiap waktu ke waktu, berbeda dari sifatnya, jenisnya, sesuai dengan kebiasaan manusia pada waktu tersebut. Fal aslu fi kulli dzalika al-ibahatu hatta yaridad dalilu ala tahrimi syai'in minhu. Pada asalnya seseorang kalau mau beli sandal itu hukumnya boleh, kecuali kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Taib, di sini hadis yang ke-75 dari urutan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmizi.
Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abu Dawud atau Yalisi qala haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik. Qatadah berkata kepada Anas bin Malik, ya seorang sahabat yang menjadi pembantu Nabi SAW kurang lebih 10 tahun. Ya, jadi kurang lebih banyak tahu Anas bin Malik ini tentang bagaimana sandalnya Nabi. Kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dulu sandal yang digunakan atau dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Anas? Qala lahuma kibalani. Sandalnya Nabi itu memiliki 2 tali kibal yang bercabang dua. Itu memiliki 2 tali yang bercabang 2. Maksudnya di sini Syekh Abdul Razak mengatakan yaitu lahuma kibalani ay likulli wahidin minan na'laini kibalani wal kibalani tasniyatu kibalin bi kasril qaf wa huwa zimamu was sayrul ladhi yuqadu fihi asy-syashi'u alladhi yakunu baina asba'ir rajul. Jadi tali sandalnya Nabi itu semacam ada tali yang didesain sedemikian rupa, ya, sehingga sandal itu bisa dijepit dengan dengan jari, ya, jari telunjuk sama jari tengah kan gitu ya. Ini kurang lebih seperti itu gambarannya. Sehingga sandal ini nyaman untuk dipakai dan nyaman digunakan untuk berjalan, ya. Ini kurang lebih di sandalnya Nabi waktu itu memiliki ada tali yang bercabang yang didesain sedemikian rupa sehingga jari jemari beliau dapat menggempitnya dan menimbulkan rasa nyaman saat digunakan untuk berjalan. Ya, ini hadis ke-75. Kemudian hadis yang ke-76, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibnul Ala qala haddatsana Waqi'un an Sufyana an Khalid al-Haddad an Khalid al-Haddai an Abdullah bin al-Haris an Ibnu Abbas qala. Ini hadis yang ke-76 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani masniyun syirakuhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dahulu sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki 2 tali atau kibal yang bercabang. Ini hampir sama dengan hadis 75, ya. Masniyun syirakuhuma, asy-syiraku huwa ahadu suyurin na'li allati takunu ala wajhiha wal ma'na anna na'lan nabi sallallahu alaihi wasallam kana laha zimamun qad ju'ila fihi sirani isnan. Jadi kurang lebih hadis 76 ini memberikan penjelasan tentang ciri-ciri atau sifat sandal yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu memiliki 2 tali yang bercabang, yang itu bisa dijepit dengan jari, ya, dan nyaman untuk digunakan. Hadis nomor 77. Haddatsana Ahmad ibnu Mani'in qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Isa ibnu Tahman qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardawaini lahuma kibalani qala fa haddatsani Sabit ba'du an Anas annahuma kanata na'lai an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis 77 ini, akhraja ilaina Anas ibnu Malik, suatu saat Anas bin Malik ini mengeluarkan 2 sendal, yang dimana 2 sendal itu tidak memiliki corak, maksudnya sendalnya itu polos, ya, nggak ada corak-corak warna-warna tertentu, jadi polos, ya. Lahuma kibalan, dan 2 sendal tersebut memiliki tali yang bercabang. Qala fa haddatsani Sabit ba'du an Anas annahuma kanata na'lai an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan bahwasanya 2 sandal yang dikeluarkan oleh Anas, ya, yang disimpan oleh beliau ini adalah sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dulu Anas bin Malik itu pernah menyimpan 2 sandalnya Nabi, 2 sandal yang pernah dipakai atau digunakan oleh Nabi di saat beliau masih hidup, ya. Untuk diberikan dicontohkan kalau ada yang nanya, oh inilah sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu yang dikeluarkan oleh Anas, yang disimpan oleh beliau radhiyallahu anhu, itu sandalnya itu bentuknya polos, ya, tidak ada corak-corak warna atau yang semisalnya. Kemudian hadis nomor 78.
Ya, hadis nomor 70 atau disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini, fa hadatsani Sabit ba'du Anasin annahu makana tana alai Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana Anas radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, beliau memberikan penjelasan hadis 77, fa kana Anas radhiyallahu anhu khadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Anas bin Malik itu adalah pembantunya Nabi. Beliau melayani Nabi mutahaffidan bihataini na'laini indahu fi baitihi. Dan Anas bin Malik itu menjaga atau menyimpan atau sepasang sandal yang pernah dipakai oleh Nabi di rumahnya, yaitu di rumahnya Anas. Ya, mungkin sandal itu sudah nggak dipakai, Nabi sudah ganti sandal, kemudian sandal yang nggak dipakai ini disimpan oleh Anas bin Malik di rumah beliau, di rumahnya Anas. Ya, wa yungdurul ati fil hadi akhir hadi tajama haula tabarruki bi asari Nabi sallallahu alaihi wasallam al-munfasila min badanihi. Ya, nanti akan dijelaskan di pembahasan ini bagaimana hukum bertabarruk, cari berkah dengan barang-barang yang pernah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sendal, ya, atau yang semisalnya. Kemudian hadis nomor 78, kata Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, haddatsana Ishaq ibnu Musa Al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malikun qala haddatsana Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Makburi an Ubaid ibnu Jurayjin annahu qala libni Umar ra'aitu talbasu ni'al as-sibtiyah. Jadi suatu saat ada seseorang yang berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kita tahu sendiri, kita kalau baca-baca Abdullah bin Umar ini salah seorang sahabat yang paling semangat ya untuk mengikuti dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang mengatakan kepada Abdullah bin Umar, ra'aituka talbasu ni'ala as-sibtiyah. Aku melihat engkau wahai Abdullah bin Umar memakai sendal dari as-sibtiyah. Ya. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Nanti akan dijelaskan as-sibtiyah itu maksudnya apa. Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu ni'al allati laisa fiha sya'run wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Ya. Kata Ibnu Umar, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sendal yang sendal itu enggak ada semacam bulu-bulunya. Ya. Dan beliau menggunakan sandal itu untuk berwudu. Ya. Fa ana uhibbu an albasaha. Maka aku juga suka menyukai sandal seperti yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Syekh Abdul Razak di sini hafizahullah, ra'aitu talbasu ni'al as-sibtiyah. Maksudnya as-sibtiyah ini wa huwa jildul baqaril madbuh wa tusamma sibtiyatan li'anna sya'raha qad subita anha ay uzila bi ilajin min ad-dibagh. Fa ni'alu sibtiyatu hiya al-masnu'atu min jildil baqar al-madbuh allati saqata minhu. Jadi an-ni'al as-sibtiyah ini semacam sendal yang terbuat dari kulit bakor, kulit sapi, yang dimana kulit sapi itu bulu-bulunya sudah dibersihkan. Jadi cuman kulit tok, bulu-bulunya sudah enggak ada, sudah bersih. Ya. Jadi ini salah satu sifat atau sendal yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika semasa hidup beliau. Dan ini disaksikan oleh Abdullah bin Umar. Ya. Disaksikan, dilihat betul-betul sama Abdullah bin Umar. Di antara sandalnya Nabi itu sandal yang terbuat dari kulit, ya, ada talinya. Kemudian terbuat dari kulit sapi yang bulu-bulunya sudah dibersihkan. Jadi cuma kulit saja. Maka Abdullah bin Umar cari membuat sandal seperti itu, atau carilah sandal yang mirip dengan sandalnya Nabi, kemudian beliau pakai. Ya. Makanya di sini fa ana uhibbu an albasah. Aku menyukai sandal sebagaimana sandal yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sandal kan termasuk kebiasaan, ya. Tidak ada unsur ibadah dalam hal tersebut. Ya. Tapi Abdullah bin Umar sangat semangat, beliau sampai masalah sandal, beliau ingin sandalnya yang dipakai Abdullah bin Umar ini sama atau mirip atau serupa dengan sandal yang pernah dipakai oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian di sini faqauluhu tawaddu fiha. Yuhtamalu annahu sallallahu alaihi wasallam yatawaddu wa hiya alaihi fala yanzi'uha. Jadi pernah suatu saat Nabi itu ketika beliau berwudu itu beliau tetap pakai sandalnya, tidak dilepas. Atau kemungkinan yang lain, au annahu yatawaddu summa yalbasu na'lain. Atau kemungkinan yang lain, Nabi wudu kemudian beliau pakai sandalnya dan kaki beliau masih ada bekas-bekas air wudu. Ya. Maka di sini
Fa ana uhibbu an albasaha. Kata Abdullah bin Umar, aku sangat suka, aku sangat mencintai, aku sangat senang kalau sandal yang aku pakai itu seperti sandal yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu keistimewaan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian hadis nomor 79. Kata Al-Imam At-Tirmizi, haddatsana Ishaq ibnu Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'marin an ibn Abi Dhi'bin an Salihin maula At-Tau'amati an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, beliau berkata, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani. Dulu kata Abu Hurairah, sandalnya Nabi alaihi salatu wasallam itu memiliki dua tali yang bercabang. Ini hampir sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Hadis riwayat Anas bin Malik dan hadisnya Abdullah bin Abbas. Jadi tiga sahabat, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu anhum, itu menceritakan sandalnya Nabi itu ada tali yang bercabang. Ya, ada talinya. Kemudian hadis yang nomor 80, yaitu Al-Imam At-Tirmizi, beliau membawakan riwayat haddatsana Ahmad ibnu Mani' qala haddatsana Abu Ahmada qala haddatsana Sufyanu anis Sudiyyi qala haddatsani man sami'a Amr ibnu Khuraisin yaqul. Dari Amr ibnu Khurais, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufataini. Ya, ada seorang sahabat pernah berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat dengan memakai dua sendalnya. Dua sendal yang dijahit. Jadi makhsufataini ini kalau diterjemahkan itu dua sendal yang ada jahitan-jahitannya. Ya. Di sini kata Syekh Abdul Razak, makhsufataini ay makhruzataini wal khasfu huma dhamu syai' ila syai' wa khasfun na'li ma'nahu kharzuha bi an yudamma ba'di ajza' ila ba'din. Ya. Jadi di antara sandal yang pernah digunakan oleh Nabi itu tadi ada talinya bercabang. Kemudian sandal itu ada jahitan-jahitannya. Ya, ada jahitan-jahitan. Sebagaimana riwayat ini ada jahitan-jahitannya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhsifu na'lahu biyadihi. Dan di antara yang pernah dilakukan oleh Nabi itu beliau menjahit sandalnya sendiri. Jadi enggak minta tolong istrinya, enggak minta tolong sahabat-sahabatnya untuk suruh menjahitkan, enggak, tapi beliau menjahit sandalnya itu dengan tangan beliau sendiri. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah ditanya, ya, Aisyah ummul mukminin pernah ditanya, qila laha, ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau di rumah? Ini kan pertanyaan sahabat kepada Aisyah, karena sahabat ini tahu kalau Nabi itu di masjid itu gimana, kalau di pasar gimana, ya, kalau di majelis itu di mana. Tapi kalau Nabi di rumah kan sahabat kan nggak tahu, ya, karena nggak mungkin orang itu kan masuk ke rumah lihat-lihat kan nggak mungkin. Jadi makanya di sini para sahabat itu bertanya kepada Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti. Apa yang terkadang dilakukan oleh Nabi ketika beliau di rumah? Apa kata Aisyah? Apa jawaban beliau? Qalat kama yasna'u ahadukum. Apa yang beliau lakukan di rumah? Ya kebanyakan sama seperti yang kalian lakukan di rumah. Yakhsifu na'lahu wa yuraqi'u thawbahu. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau di rumah itu beliau menjahit bajunya sendiri dan menjahit sandalnya sendiri. Jadi kalau baju beliau itu mungkin ada yang bolong atau robek, itu dijahit sendiri sama Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dan juga sandalnya beliau jahit sendiri. Ini yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau di rumah. Jadi terkadang beliau juga membantu pekerjaan istri-istri beliau di rumah. Ya. Kemudian wafil hadis, kata Syekh Abdul Razak, wafil hadis salatuhu sallallahu alaihi wasallam bin na'lain. Ya. Dalam hadis ini disebutkan oleh sahabat tadi bahwasanya sahabat tersebut itu pernah melihat Nabi salat dengan pakai pakai sendal. Ya. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat dengan menggunakan dua sandalnya. Ya. Maka penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah, maka telah datang dalil-dalil yang sahih, baik itu berupa ucapan
dari Nabi atau perbuatan beliau yang dimana beliau itu pernah sholat dengan menggunakan sendal. Sendalnya nggak dilepas atau nggak dicopot. Ya, maka fala iskala fi jawazihi indama takunu ardul masajidi turaban wa hasba'a. Maka hal ini tidak masalah kalau memang masjid waktu itu kan memang masih tanah biasa gitu ya, nggak ada marmer, nggak ada pokoknya tanah biasa. Kalau turun hujan ya becek gitu aja. Kalau lagi musim panas ya panas. Makanya kalau di zaman Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kalau waktu sholat duhur itu kalau pas musim panas itu kan agak digeser kan. Jadi nggak pas mentang panas oblong-oblong panas bolong itu ya. Itu karena ketika mereka sujud itu panas sekali. Ya akhirnya boleh agak ditunda sedikit ketika musim panas, ketika waktunya sholat duhur. Karena memang masjid waktu itu ya belum ada kipas angin, apalagi AC ya. Apalagi AC jadi panas ya. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat, beliau memakai kedua sendalnya. Au takunu sholatu fi sahra, atau sholat ketika beliau sholat di padang pasir, ya mungkin saat safar atau yang semisalnya, maka beliau menggunakan sendalnya di saat sholat. Lakin ba'da an furushatil masajidu bil furushil fakhira fil ghalib, ya. Akan tapi kalau masjid-masjid sudah digunakan marmer, ada karpetnya, ya, yanbaghi liman dakhala al masjid an yakhla'a na'lai. Maka sudah seharusnya orang yang masuk masjid melepaskan sandalnya. Li'ayatan linadhafatil furush, untuk menjaga kebersihan karpet-karpet tersebut, wa man an lita'addil musallin, dan tidak mengganggu orang yang salat. Bima qad yusibal furusha mimma fi asfalil ahdiyati min qaduratin wa in kana tahiratan. Karena bisa jadi kalau orang pakai sandal kemudian dia sholat padahal sudah ada karpetnya, maka di situ ada kotoran-kotoran di sandalnya walaupun sandalnya suci. Sehingga begini, kalau misalnya kita ingin melaksanakan sunnah ini, sholat pakai apa? Pakai sandal, itu boleh kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, lagi safar, naik gunung ya. Naik gunung itu kan boleh kita sholat pakai sandal. Naik gunung kan misalnya orang lagi sudah waktu sholat sudah masuk, kemudian dia lagi naik gunung ya untuk tadabbur alam atau untuk menyalurkan hobi yang bermanfaat, yang tidak ada tidak bertentangan dengan syariat, ya dia bisa gunakan waktu itu untuk sholat dengan pakai sandalnya. Ya, pernah kita suatu saat di daurah waktu itu daurah di Terawas di Batu. Waktu itu kan di tempat tersebut itu musholanya itu kecil, jadi kalau sholat berjamaah itu nggak nampung banyak. Akhirnya datang waktu sholat, para asatidzah itu sholatnya di kayak aula gitu loh. Namanya aula kan nggak ada karpet wala apa kan, ya pokoknya lantai biasa gitu aja. Jadi sebagian itu ada yang sholat dengan pakai sandalnya. Ya, jadi sholat tetap wudu, kemudian setelah itu sholat dengan menggunakan sandalnya. Ada yang dilepas, ada yang dipakai. Ya, kalau yang memakai kan nggak masalah, karena memang aula itu kan nggak ada karpetannya misalnya, dan dipastikan ya sandalnya itu suci, maksudnya tidak ada najis dan lain sebagainya. Ya, karena juga disebutkan dalam riwayat yang lain, pernah suatu saat Nabi SAW itu sholat, beliau pakai sandal. Ya, dan di tengah-tengah sholat itu malaikat Jibril datang mengabarkan bahwasanya di sandalnya Nabi itu ada sesuatu yang najis. Akhirnya di tengah-tengah sholat itu Nabi melepaskan sandalnya dan beliau melanjutkan sholatnya. Jadi nggak beliau batalkan mulai dari awal, tidak. Tapi di tengah-tengah sholat itu beliau lepas sandalnya dan beliau lanjutkan sholatnya. Ini beliau dapat kabar dari malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Jadi kalau kita mau menerapkan sunnah sholat memakai sandal, jadi lihat tempatnya ya. Kalau memang tempatnya itu tempat yang kayak orang-orang naik gunung atau ada acara seminar di aula, yang aulanya itu nggak ada karpetnya, kita kemudian musola di tempat itu, di gedung itu kecil daripada jauh. Biasanya kalau di gedung-gedung itu kan musola kan paling bawah gitu ya, paling bawah. Kemudian untuk kalau mau ke sana itu susah payah, sulit lah. Jadi paling bawah, mojok gitu ya, sama parkiran wis repot kadang dan lain sebagainya. Taib, ini hadis nomor 880. Di situ dalam hadis ini terdapat keterangan di antara sifat sandalnya Nabi itu ada jahitan-jahitannya, dan beliau pernah sholat memakai sandalnya. Hadis nomor 81, Al-Imam At-Tirmidzi membawakan riwayat dari beliau, haddatsana Ishaq ibn Musa Al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malikun an Abi Zinad anil A'raji an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah, hadis ini nomor 81 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan menggunakan satu sendal. Ya. Jadi apa yang kanan pakai sendal, yang kiri enggak pakai sendal. Atau yang kiri pakai sendal, yang kanan enggak pakai sendal. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah salah seorang di antara kalian, ini larangan dari Nabi, ini larangan dari Nabi. Ya. Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan menggunakan satu sendal saja. Ya. Yang satu kaki pakai sendal, yang kaki yang lain tidak pakai sendal. Ini dilarang. Apa kata beliau? Ini adalah lanjutannya, liyun ilhuma jami'an. Hendaknya dia pakai sendal dua-duanya atau enggak pakai sendal sekalian. Atau enggak pakai sendal sekalian. Hal ini bisa kita bayangkan ketika orang itu keluar dari masjid. Keluar dari masjid sandalnya mencar. Ketemu satu tok, sing kanan ketemu, sing kiri enggak tahu. Akhirnya orang ini pakai yang kanan dulu kan ya. Sambil jalan, jadi kan pakai satu sandal itu kan. Yang kanan sudah dipakai, sambil jalan cari yang kiri di mana. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya kalau kita ke tabligh akbar, banyak jamaah-jamaah yang datang, ya, atau di Qiyamul Lail misalnya, atau di tempat-tempat yang ramai, kita keluar, ternyata sandal kita terpencar misalnya, maka sambil cari, yang satu sudah dapat, cari satunya itu sambil nyeker nggak masalah, ya, nyeker, nggak usah pakai sandal dulu sampai ketemu yang satunya, baru pakai dua-duanya. Inilah yang dicontohkan atau yang diberikan, yang ditunjukkan oleh Nabi. Liyun ilhuma jami'an aw liyahfihima jami'an. Ya, hendaknya dia memakai keduanya secara bersamaan atau enggak usah pakai keduanya. Ya, enggak usah pakai sandal sama sekali. Hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain selain Abu Hurairah, dari juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di sini kita baca keterangan atau penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Anhal musannifu ma yata'allaqu bi sifati na'lihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penjelasan tentang sifat sandalnya Nabi ini sudah selesai. Sifat sandalnya Nabi itu ada talinya, ya, bercabang, kemudian ada sandalnya Nabi itu polos, enggak ada bulu-bulunya karena terbuat dari kulit sapi yang sudah dibersihkan bulu-bulunya dan ada jahitannya. Di sini Al-Imam At-Tirmizi membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan petunjuk Nabi dalam menggunakan sendal. Ya, bagaimana sunnah beliau dalam menggunakan atau memakai sendal. Maka Imam At-Tirmizi membawakan hadisnya Abu Hurairah yang di situ beliau, yaitu Nabi mengatakan la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah. Ya. Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan menggunakan hanya satu sendal. Ya. Bihaitsu takunu ihda rijlaini man'ula wal ukhra hafiyah. Yaitu dengan salah satu kaki memakai sendal dan yang lain itu nyeker. Wa qawluhu liyun ilhuma jami'an aw liyukhfihima jami'an. Ya. Maka di sini Nabi memberikan pilihan. Imma an yamshi birijlaini man'ulatain. Orang itu menggunakan sendal dua-duanya. Ini pilihan yang pertama. Aw yamshi bihima hafiyatain. Atau seseorang itu berjalan dengan tidak memakai sendal sama sekali di kedua kakinya, sambil dia ketemu sandalnya tadi atau yang semisalnya. Ya. Amma an takuna ihda rijlaini hafiya wal ukhra man'ula fa hadzal ladzi naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau satu kaki pakai sendal, yang lain enggak pakai sendal, maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, apa hikmahnya? Ya, apa hikmahnya Nabi melarang cuman pakai satu sendal, satu kaki pakai sendal, yang lain enggak pakai sendal? Ya. Pada asalnya di sini kalau sudah ada datang larangan, kita enggak perlu cari-cari apa hikmahnya, kan gitu. Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat, ya sudah. Itu apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun di sini Syekh Abdul Razak membawakan pendapat dari para ulama. Di antara hikmah-hikmahnya kenapa seorang muslim atau muslimah itu dilarang hanya memakai satu sandal di kakinya, satu sandal yang lain enggak pakai sandal. Kemudian di antaranya qila li'alla yakuna fi dzalika tasyabuhun bisyaiton. Ada pendapat yang tidak terlalu kuat, pendapat yang mungkin bisa dikatakan lemah,
ketika seorang muslim itu dilarang hanya memakai satu sendal di kakinya, sedangkan kaki yang lain itu enggak pakai sendal, ini untuk menghindari tasyabbuh dengan syaitan. Ya, menghindari penyerupaan dengan syaitan, karena disebutkan dalam hadis yang bisa dikatakan lemah, inna syaitana yamshi bin na'lil wahida. Sesungguhnya syaitan itu berjalan dengan hanya satu sendal. Ya. Tapi ini hadisnya dikatakan lemah. Namun ini pendapat yang kedua atau alasan yang kedua, kenapa Nabi SAW melarang seorang muslim atau muslimah itu berjalan dengan hanya satu sendal. Li'alla yakuna dzulman lil badan. Supaya seseorang itu enggak mendolimi badannya. Mendolimi apa? Tubuhnya. Fasyari'atu amarat al-insana bil adl. Karena syariat Islam ini memerintahkan umatnya untuk berlaku adil. Ya, kalau satu kaki pakai sendal, yang lain enggak pakai sendal kan dolim kita kan. Kenapa satu kaki ini kok diutamakan, yang kaki lain enggak disendali kan? Itu kan namanya ada segi kezaliman, dan ini syariat Islam itu tidak mengajarkan kezaliman. Jadi harus berlaku adil, sampai untuk tubuh kita sendiri itu harus adil. Kalau pakai kaos kaki ya jangan pakai satu kaos kaki, yang satunya enggak di kaos kaki, kan sama aja. Iya, satunya pakai sepatu, satunya enggak di sepatu, ini kan berdoa kan gitu. Iya. Jadi ini kan kalau kita kiaskan ya, kias itu ini kan Nabi mengatakan sendal. Tapi yang semana dengan ini ya kaos kaki sama sepatu ya. Pokoknya yang anggota tubuh yang ada dua, ya. Yang satu di sepatoni, yang satunya juga dikasih sepatu dan lain sebagainya. Ya. Maka di sini ini penjelasan atau faedah dari Syekh Abdul Razak ya, supaya seseorang itu tidak mendolimi tubuhnya. Faida masya binalin wahidatin. Kalau dia cuman berjalan dengan satu sendal, warijulul ukhra hafiyah, dan kaki yang lain itu enggak ada sendalnya. Fa in kanatil ardu haratan, kalau cuaca waktu itu panas kan, yang satu kaki kan kepanasan kalau enggak disandali kan ya. Yang satu kaki enak ada sandalnya enggak kepanasan, yang kaki yang lainnya kepanasan. Ini zalim ini. Ini namanya kezaliman. Au baridatan dzalama rajulul hafiyah wa syari'atu ja'at bin nahyi anid dzulmi. Dan syariat Islam datang untuk melarang kezaliman dan memerintahkan keadilan. Ya, sampai dalam masalah sendal itu kita harus adil. Dalam masalah sendal, sepatu, kaos kaki kita harus berlaku adil kepada tubuh kita atau kaki kita. Wa qad naqala al-allamah Ibnul Qayyim fi kitabih Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Ya, disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Ini kitab Ibnul Qayyim tentang bagaimana syariat Islam terhadap bayi yang baru lahir. Baru lahir itu, bayi yang lahir itu diapakan aja, dikasih nama, khitan, kemudian akikah. Ini disebutkan dalam kitabnya Ibnul Qayyim Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Disebutkan oleh beliau dalam kitab tersebut, Ibnul Qayyim menukil perkataan dari gurunya yaitu Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Kala manadiman fi taqrir hadza haitsu qala, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita untuk berjalan dengan pakai satu sendal atau satu sepatu atau yang semisalnya. Begitu pula di dalam hadis yang lain kata Ibnu Taimiyah, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qaza. Rasulullah itu melarang dari qaza. Qaza itu kalau laki-laki itu ada rambut, jadi separuh rambutnya itu masih ada, separuhnya itu dihilangkan. Ya. Jadi separuh misalnya yang kanan itu masih ada rambutnya. Yang kiri dicukur habis. Atau kalau qaza itu juga yang bagian depan, misalnya kepala ini kalau yang bagian depan itu ada rambutnya, yang bagian belakang itu pelontos. Ini dilarang. Ini namanya qaza. Ini kenapa kok dilarang? Ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena yaitu tadi, karena di situ ada unsur kezaliman. Kalau orang nggak pakai topi, nggak pakai songkok atau yang semisalnya, kalau dia berjalan di cuaca panas, yang ada rambutnya kan enak, ketutupan ya, nggak kepanasan. Tapi yang nggak ada rambutnya ini kan kroso teng gitu kan. Inilah yang ini diantara ini juga saya baru tahu, saya baru baca di sini. Kami baru baca di sini. Ini ternyata diantara hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang qaza, yaitu di sebagian kepala ada rambut, sebagian lain itu pelontos, ini dilarang. Ya, apalagi di zaman kita qaza ini kan diantara ciri khasnya orang-orang kafir. Ya, orang-orang non muslim itu potongannya kayak gitu, nggak karu-karuan. Memang karena mereka hidupnya nggak punya aturan seperti itu. Ya, kalau kita kan Islam ada aturannya.
Ya, maka Nabi melarang qaza, yaitu tadi ada unsur kezaliman. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam yang dinukil oleh Ibnu Qayyim, ya. Begitu pula dalam riwayat yang lain, hatta fi sya'nil insan ma'a nafsihi fanahu an yahliqa ba'da ra'si wa yatruku ba'dahu, kata Ibnu Taimiyah. Maka seorang itu dilarang mencukur sebagian rambutnya dan yang mencukur sebagian rambutnya, yang lain tidak dicukur. Li'annahu dzulmun lirra'si, karena itu kezaliman dalam kepalanya, ya. Hatta taraka ba'dahu kasiyan wa ba'dahu 'ariyan. Wa nadiru hadza annahu nahaa 'anil julusi baina syamsi wad-dil. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang seseorang itu duduk, ya, misalnya kita duduk di tempat yang sebagian tubuh kita kena matahari, sebagian lain enggak kena matahari. Ini dilarang. Jadi kalau kita berteduh sekalian, kalau manas sekalian, gitu loh. Misalnya kan biasanya pagi-pagi orang itu kan manas gitu ya. Ya kalau manas itu manas semua tubuh kita panasi, kena matahari semuanya. Jangan sebagian kena panas, yang sebagian lain enggak kena panas. Ini juga ada unsur kezaliman walaupun tidak besar. Tapi ya kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita meninggalkan larangan yang dilarang oleh Nabi, kita dapat pahala kan gitu. Karena di antara konsekuensi kalau kita belajar usul salasah, 3 landasan pokok, di antara konsekuensi seorang muslim mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, itu ada 4 konsekuensinya. Ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan, ya. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan, ya. Wa jinabu ma naha anhu, dan meninggalkan apa yang beliau larang. Jadi ketika kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi, ini konsekuensi apa? Syahadat Muhammadur Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Konsekuensinya kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini juga ada faedah dari Syekh Abdul Razak. Wa yuzkaru anna Syekh Ibnu Baz rahimahullah sa'alahu sa'il. Ada suatu saat seseorang yang bertanya kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya. Apa kata laki-laki tersebut kepada Syekh bin Baz? Lau kanatin na'lu saniyatu ba'idatan anni khutwatan aw khutwataini fa amshi ilaihima bi na'lin wahidatin. Bagaimana ya Syekh? Ini seseorang tanya kepada Syekh bin Baz. Ya, bagaimana Syekh kalau misalnya saya dapat sandal itu cuma 1. Ya, misalnya yang sebelah kanan saya sudah ada, cuma yang sebelah kiri ini ada tapi agak ke sana, cuma 1 atau 2 langkah gitu loh. Boleh enggak saya yang 1 langkah 2 langkah ini saya pakai yang kanan dulu, kemudian saya sambil jalan ambil yang kiri tadi? Apa kata Syekh bin Faqala Syekh, ini stata'ta Allah tukhalifas sunnata walau bi khutwatin fahidatin fa'al. Kalau bisa engkau jangan menyelisih sunnah walaupun hanya 1 langkah. 1 langkah tok jangan. Ya. Jadi kalau engkau mampu tidak menyelisih sunnah Nabi walaupun hanya 1 langkah, maka kerjakan. Ya, ini kan Nabi sudah melarang. Ya, kalau jalan itu jangan pakai 1 sendal walaupun hanya 1, ya kalau bahasa kita kan walaupun 1 langkah jangan gitu loh. Maka kalau jawaban Syekh bin Baz ini kan beliau memberikan arahan, beliau memberikan saran kalau mampu engkau tidak menyelisih sunnah Nabi, ya walaupun hanya 1 langkah, kamu jalan 1 langkah, satunya pakai sendal, satunya enggak pakai sendal, itu jangan jangan kau lakukan. Karena itu menyelisih, jelas-jelas menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga disebutkan dalam kisah-kisah yang lain Syekh bin Baz atau pernah ditanya seperti ini. Taib, ini tadi hadis nomor 82 ya, 82, yaitu seorang muslim atau muslimah dilarang menggunakan sandal hanya di 1 kaki. Di 1 kaki yang lain enggak ada sandalnya. Ini dilarang. Kemudian hadis 83, kata Imam At-Tirmizi, hadatsana Ishaq ibn Musa qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik an Abi Az-Zubair an Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yaqula yakni arjul bi shimalihi aw yamshi fi na'lin wahidatin. Hadis 83 ini dari Jabir, ya, dari seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Apa kata Jabir? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang makan dengan tangan kirinya. Ya. Nah, Nabi melarang seseorang, maksudnya di sini seorang laki-laki tapi termasuk juga seorang wanita muslimah, Nabi melarang makan dengan tangan kiri. Au yamshi fi na'lin wahida. Dan Nabi melarang seseorang berjalan dengan satu sendal, ya. Maka di sini Syekh Abdul Razak beliau memberikan penjelasan hadis ke-83
yakni rajul, ketika Nabi menyebutkan, Jabir mengatakan Nabi melarang laki-laki makan dengan tangan kiri. Maka Syekh Abdul Razak, laisa mana dzalika anal hukma mukhtasun birijal. Bukan berarti hukum ini berlaku hanya untuk kaum laki-laki. Ya, lakin dzulkarur rijal ghaliban. Ya, karena di beberapa hadis di Nabi itu sering menyebutkan hanya laki-laki saja, tapi hukum yang tercakup dalam hadis itu juga untuk kaum wanita muslimah. Ya. Di sini an-nahyu 'anil aqli bishimal yashmalun nahya 'anis syurbi bihi aidon. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang makan dengan tangan kiri, maka ini termasuk juga beliau melarang minum dengan tangan kiri. Ini kata Syekh Abdul Razak. Ya. Fala yajuzu syurbu bishimal kama la yajuzu al-aqlu bihi. Tidak boleh seorang muslim atau muslimah itu minum dengan tangan kiri, sebagaimana dia tidak boleh makan dengan tangan kanan. Jadi sehingga ketika tangan kanan itu masih sehat walafiat, nggak ada sakit, nggak lumpuh, maka kita wajib makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Ya, ini sebuah kewajiban. Pernah suatu saat Nabi SAW ini makan bareng dengan seorang laki-laki. Ya, face to face, berhadapan dengan seorang laki-laki. Wah, laki-laki itu makan dengan tangan kirinya. Ini di hadapan Nabi SAW, di hadapan beliau. Apa kata Nabi? Beliau mengingkari ini kemungkaran, diingkari sama Nabi. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Ini perintah dari Nabi, langsung. Laki-laki itu dengar. Laki-laki itu mendengar perintah Nabi dengan telinganya. Apakah jawaban laki-laki dengan enteng? La astati, saya nggak bisa. Bayangkan. Padahal Nabi tahu tangan kanan laki-laki itu masih sehat, tapi orang ini kalau bahasa kita kan dua blok gitu loh. Ya, kurang ajar. La astati, ini Nabi di hadapan laki-laki itu. Ini ada dalam hadis tersebut, ada dalam hadis. Saya pernah baca. La astati, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Wah, ini akhirnya apa? Nabi SAW, semoga engkau nggak akan